Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom. Jumpa lagi dalam Sabda Sadik kita hari ini, dan Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita akan belajar hari ini terdapat dalam kitab Roma 8 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan tema kita hari ini berbicara tentang Roh Kudus memampukan kita untuk menderita bersama dengan Kristus. Kita akan melihat Roma 8 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita bersyukur oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus dikatakan tadi memampukan saudara untuk bukan hanya saudara bisa menjadi orang yang menang, tetapi justru dalam penderitaan Roh Kudus hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita dapat melewati setiap tantangan dan rintangan. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, dari kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu dan saya baca, maksud dari pernyataan Alkitab di sini dikatakan bahwa jika kita adalah anak-anak Allah, ya, maka kita juga harus menderita. Bicara penderitaan tentunya tidak hanya berbicara tentang penderitaan jasmani, tetapi juga yang dimaksud adalah penderitaan secara rohani. Mungkin iman kita juga mulai lemah, ya, iman kita mulai goyah, ya. Tentunya juga ketika iman lemah maka timbul juga kepada jasmani kita, ya, semangat kita mulai berkurang, ya, gairah kita mulai berkurang. Tetapi hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana peran Roh Kudus yang luar biasa mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus membantu saudara, memberikan saudara kemampuan, memberikan kita semangat yang baru sehingga kita bisa melewati setiap tantangan dan rintangan. Jadi dikatakan jika kita anak Allah maka kita juga harus menderita, ya, bahwa menjadi pengikut Kristus tidak menjamin kehidupan yang bebas dari penderitaan, ya. Di dunia ini justru sebaliknya penderitaan itu bisa menjadi bagian, ya, menjadi bagian dari pengalaman hidup orang percaya sebagai akibat dari iman mereka kepada Kristus dan perlawanan dunia terhadap nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang menjadi pengikut Kristus seringkali berarti kita harus mengambil sikap yang berbeda, ya, mengambil sikap yang berbeda dengan dunia ini. Ya, kalau kita mengambil sikap yang berbeda, tentunya kita akan mengalami penolakan, ya, atau mungkin bisa mengalami penganiayaan atau penderitaan dalam berbagai bentuk, ya. Penderitaan membentuk karakter saudara dan saya, membentuk iman kita, mengajarkan bahwa penderitaan dapat menjadi sarana bagi setiap kita orang percaya untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk membentuk karakter orang percaya, mendekatkan kepada Kristus dan mempersiapkan mereka di dalam kemuliaannya. Jadi kita percaya dan kita meyakini bahwa pengharapan kita atau di dalam penderitaan, meskipun penderitaan itu, ya, bagi orang percaya memiliki pengharapan bahwa penderitaan tersebut tidak akan berlangsung, ya, tidak akan, kita percaya selama ada Roh Kudus tidak akan berlangsung selamanya, ya. Akan ada kemuliaan yang menanti saudara-saudara dan saya. Mengapa? Karena Roh Kudus itu akan selalu menolong, membantu kita di dalam kita menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini memiliki penjelasan kepada kita dan bagaimana kita dapat belajar bahwa penderitaan itu bukan tujuan, ya, bukan tujuan penting. Untuk kita ingat bahwa penderitaan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari proses pemurnian dan juga pertumbuhan rohani. Jadi dengan demikian ayat-ayat Alkitab yang kita baca dan sebagai orang percaya, anak-anak Allah, menekankan kepada kita bahwa menjadi pengikut Kristus tidak berarti hidup tanpa masalah. Tetapi ketika kita menderita, ketika kita mengalami masalah, kita percaya bersama dengan Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, menambahkan iman dan percaya kita semakin kuat. Dan itulah yang akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang saudara dan saya alami, mari kita tetap percaya, menyerahkan segalanya, menyerahkan semuanya kepada tuntunan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus akan menolong kehidupan kita semua di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dan Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan serta pertolongan berkat-berkatnya yang akan saudara nikmati. Karena saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan,
bersama dengan rohnya, maka apa yang saudara dan saya lakukan dan apapun yang kita alami, pasti kita mampu untuk melewatinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus memerdekakan kehidupan kita untuk kita tetap percaya bahwa bersama dengan Kristus kita mampu melewati setiap masalah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.